Shalom anak-anakku di rumah, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Ibu Guru, Ibu Mia. Nah, siapkan buku agamanya, Alkitabnya, dan alat tulisnya. Kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, pada hari ini pelajaran yang kedua, yaitu aku bersyukur akan turunnya hujan. Nah, terlebih dahulu kita berdoa. Ikut Ibu Guru berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh berjumpa kembali. Kami akan belajar. Tuhan berkati kami agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berkati guru kami, berkati kami semua agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Kami belajar dengan baik di rumah masing-masing. Ampuni dosa kami Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini tujuan pembelajaran kita yang pertama dapat menceritakan pengalaman menyenangkan dan menyedihkan saat turunnya hujan. Yang kedua, menyebutkan manfaat dari turunnya hujan. Yang ketiga, menuliskan sebuah doa atau sebuah puisi sebagai ungkapan syukur atas musim hujan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, terlebih dahulu kita menyanyi tik 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 bunyi hujan. Nah, setelah menyanyikan lagu tersebut, tentunya kalian mengingat pengalaman saat turunnya hujan. Nah, pertama, pengalaman menyenangkan saat turunnya hujan yaitu kalian bersama teman-teman kalian bermain hujan, lari-larian. Yang kedua, ada juga pengalamannya yang menyenangkan bermain bola bersama teman-temannya, atau ada bersama ibunya bermain hujan dengan senang, dengan gembira, lari ke sana kemari. Namun, di balik pengalaman yang menyenangkan saat turunnya hujan, ada juga pengalaman yang menyedihkan anak-anak, yaitu terjadinya banjir. Biasanya banjir itu masuk dalam rumah. Kita tidak bisa duduk dengan nyaman karena ada air di sana sini. Terus saat pergi keluar rumah sangat sulit karena air di jalan penuh. Nah, atau tidak saat pulang sekolah, buku kalian basah karena tidak membawa payung. Nah, anak-anak, tentunya pengalaman menyenangkan dan menyedihkan tadi tentunya sudah dialami oleh semua orang. Nah, hari ini belajar
untuk mengamati perakiraan cuaca di berbagai kota. Nah, misalnya cuaca di berbagai kota itu berbeda-beda. Pada gambar ini kita melihat di Medan, wah, hujan ringan dengan simbol ada awan, terus titik-titik hujan. Kalau berawan di Samarinda ada awan, hujan sedang di Manado, hujan ringan di Jakarta. Semuanya memiliki simbol ini. Kalau keadaan cuacanya cerah, simbolnya ada matahari yang cerah. Terus kalau cerah berawan, ada matahari dan awan. Terus kalau berawan, dia simbolnya gambar awan. Terus kalau hujan, ada gambar awan, terus titik-titik hujan. Nah, kalau ada hujan disertai petir, ada gambar awan, terus ada gambar hujan, dan ada gambar petir. Nah, anak yang di rumah, mari kita belajar dari Alkitab tentang hujan. Nah, pembacaan yang pertama, semua buka Alkitabnya. Ayub pasal 5 ayat 10. Nah, sudah menemukan Ayub pasal 5 ayat 10, Perjanjian Lama. Nah, kita membacanya bersama-sama. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Maksud ayat ini adalah Allah yang menurunkan hujan ke atas bumi, sehingga ladang, bumi menjadi basah dan tumbuhan dapat hidup. Dan kesediaan air dalam tanah ada bagi manusia untuk membuat sumur bor. Air di sungai tetap mengalir. Nah, yang kedua terdapat dalam Mazmur 74 ayat 17. Semua sudah menemukan? Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Nah, arti ayat ini adalah Allah yang menetapkan besarnya bumi, di mana awal dan akhir. Ada titik utara, ada titik selatan, ada titik timur, dan ada titik barat. Serta Allah juga yang menentukan kapan saatnya musim kemarau atau kapan musim hujan, dan tidak ada yang dapat membuatnya, hanya Allah saja. Bacaan yang ketiga terambil dari Yehezkiel 34 ayat 26. Yehezkiel pasal 34 ayat 26, kita baca bersama-sama sekali lagi. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menetapkan turunnya hujan pada waktunya. Hujan yang membawa berkat bagi kehidupan makhluk hidup. Misalnya pada bulan Oktober sampai bulan Desember terjadi musim hujan. Namun Januari sampai Juni ada musim kemarau. Walaupun sekarang ada pergeseran musim, tetapi intinya semua musim membawa berkat bagi makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia.
Nah, pembacaan yang keempat terambil dari Sakaria 10 ayat 1. Sakaria 10 ayat 1 kita baca bersama-sama. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Nah, arti ayat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, jika musim semi tiba, kita dapat meminta hujan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengumpulkan awan-awan mendung dan menurunkan hujan lebat, sehingga ladang-ladang menjadi hijau dan segar bagi semua orang. Anak-anakku yang ada di rumah, dari pembacaan tadi tentunya ada manfaat dari hujan. Yang pertama, para petani bisa menggunakan hujan untuk bercocok tanam. Mereka dapat menanam padi karena ada kesediaan air. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan menjadi segar oleh karena turunnya hujan. Yang ketiga, tersedianya air di sungai. Dan yang keempat, di dalam tanah itu ada mata-mata air sehingga kita bisa membuat sumur bor. Anak-anak, pada zaman Nuh juga dalam Kejadian pasal 3 terjadi hujan turun selama 40 hari 40 malam sehingga terjadinya air bah. Tetapi Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan ada lagi air bah dengan munculnya pelangi. Anak-anak, setelah kalian belajar dari hujan tadi, kalian membuat tugas yang pertama, yaitu membuat cerita pengalaman kalian yang menyenangkan atau ada yang pengalaman menyedihkan saat turunnya hujan. Bisa ditulis pada halaman 11 buku siswa, buku kalian masing-masing. Tugas yang kedua adalah menyebutkan minimal 5 manfaat dari turunnya hujan. Yang ketiga, membuat doa atau puisi sebagai ungkapan syukur atas turunnya hujan pada halaman 18 buku siswa. Setelah dikerjakan semuanya tugasnya, kirim ke WA Ibu Guru Mia. Nah, anak di rumah mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita menyanyi Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kami memberi menanam
Nah, kita berdoa bersama-sama menutup pelajaran kita hari ini. Ikut Ibu Guru berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam pelajaran hari ini kami belajar tentang arti musim hujan yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap musim yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menggunakannya, mengisi waktu kami dengan musim-musim yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Berkati kami dalam masa sulit kami saat ini Tuhan, dalam pandemi corona. Tuhan tetap berkati kami bersatu hati, kami tetap di rumah untuk memutuskan penyebaran corona. Berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.